Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibadallah, hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini Allah masih anugerahi kita nikmat iman, taufik dan hidayah, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga insyaallah kita subuh hari ini dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita tunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, ibadah-ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak lupa untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta terus kita berikhtiar untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan semua itu kelak di akhirat kita akan bertemu dengan Rasulullah dan kita memperoleh syafaat daripadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ketemu kembali subuh ini setelah hari Sabtu yang lalu, subuh Sabtu yang lalu saya berhalangan hadir karena harus ke subuh salam mengantarkan ayahanda setelah berobat dari sini, dan alhamdulillah berkat doa-doa kita semua sekarang kondisinya sudah semakin membaik, sehat walafiat. Mudah-mudahan semua kita dianugerahi oleh Allah sehat walafiat, kesehatan yang dapat kita gunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya sehat wal afiat. Kalau cuma sehat saja, banyak orang sehat, badannya sehat, fisiknya sehat, tapi tidak mampu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita mohon kepada Allah adalah sehat wal afiat, kesehatan yang membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita subuh hari ini, mungkin ini pendek-pendek saja. Dua bab kita bahas terus hari ini. Yang pertama adalah bab tentang sunnah berkata baik dan bermuka manis. Ini masih bagian daripada bab akhlak. Kenapa dikatakan sunnah? Karena ini adalah merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempraktekkannya langsung. Di mana kita baca dalam sirah, Rasulullah itu kalau berkata selalu perkataannya yang baik-baik. Tidak ada perkataan Rasulullah itu yang menyinggung perasaan orang lain, apalagi dengan sengaja menyakiti hati orang lain dengan kata-katanya. Lalu bermuka manis. Bermuka manis ini Masya Allah. Kalau bahasa Aceh apa namanya? Rume. Kalau bertemu dengan orang itu, bertemu dengan saudara, senyum. Begitu. Walaupun mungkin sedang dalam keadaan secara kehidupan pribadinya banyak problem, tapi begitu bertemu dengan saudaranya
bertemu dengan temannya, maka tetap memancarkan ataupun memberikan senyuman. Dan bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa senyum itu berpahala sedekah. Dalam satu hadisnya Rasulullah bersabda, tabassum fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum kamu ketika bertemu dengan sahabatmu, dengan temanmu, dengan orang lain, maka senyum kamu itu mendapat pahala sedekah. Luar biasa ajaran Islam ini. Maka jangan sampai ada orang Islam ini bermuka masam ketika bertemu dengan orang lain, apalagi dengan keluarga sendiri. Jangan terbalik ini. Sering kadang-kadang dalam kehidupan ini, kalau dengan orang lain rumeh luar biasa, ramah tamah, sopan santun, tapi begitu kembali ke rumah, berhadapan dengan istri, berhadapan dengan anak sendiri, orang tua sendiri, nggak ada lagi rumeh tadi, ramahnya hilang, ngomong kasar. Jadi perlakuan bermuka manis ini mesti kita lakukan terhadap semua orang, terutama tentu kepada keluarga kita sendiri. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu ajaran yang sangat luar biasa diajarkan oleh Islam, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa di dalam kita berkata-kata itu kita usahakan berkata-kata yang baik dan selalu bermuka manis. Beberapa landasan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW kita bacakan. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Hijr ayat 88 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wahfid janahaka lil mu'minin. Kata Allah, dan merendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman, artinya sesama muslim, kita ini bagaimana betul-betul merendah. Tidak ada sedikit pun kesombongan dalam hal apapun. Tidak ada kita merasa lebih kaya dari orang lain. Tidak ada kita merasa lebih gagah dari orang lain. Tidak ada kita merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain. Karena kalau sudah merasa diri paling, ini bahaya, muncul sifat sombong. Maka ada istilah orang bijak mengatakan, menjadi orang baik itu bagus, tapi merasa diri paling baik dengan kata-kata paling saja, ini menjadi tidak baik. Menjadi orang pintar baik, tapi kalau merasa diri paling pintar, ini tidak baik. Sehingga mencap orang lain semua bodoh. Merasa diri paling baik, mencap orang semua paling jelek. Nah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengajarkan kepada kita, dan merendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ketika kita sudah bicara iman, sesama muslim, satu akidah, maka semua insya Allah kita ini di hadapan Allah sama. Maka kita kadang-kadang merasa kagum dengan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, walaupun sudah populer, walaupun sudah kondang, tapi ketika bertemu, Masya Allah. Ini baru-baru ini kan Ustadz Abdul Somad datang guru kita, hampir setiap tahun ke Aceh. Apa yang kita saksikan dari pribadi beliau, beliau sederhana orangnya. Cuman kadang-kadang pengawalan ketat dari pengamanan yang agak repot.
Padahal secara pribadi beliau itu Masya Allah dengan siapapun, mau diajak bersalaman, mau salaman, diajak berfoto siapapun orangnya, tidak pernah beliau bilang menolak, tidak ada. Maka kadang-kadang pengawalan ini kan kasihan juga, Ustaz Abu Somad semua orang minta foto. Kalau ada 3.000 orang minta foto semua pingsan. Maka kadang-kadang dijaga. Tapi beliau pribadinya Masya Allah, salut kagum kita, sangat rendah hati beliau. Nah ini kita kagumi guru-guru kita, ulama-ulama kita yang selalu istiqamah di dalam membela dan mengajarkan agama Islam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain dalam Quran surah Al-Fat ayat 25 juga Allah menyebutkan bahwa ciri pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antaranya adalah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini pernah kita sampaikan juga dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu. Salah satu ciri pengikut Rasulullah, umat Rasulullah itu asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir dan bentuk-bentuk kekufuran, akan tetapi di sisi lain ruhama'u bainahum, berkasih sayang, lemah lembut dengan sesama. Masya Allah. Asyidda tegas bukan berarti kasar, jangan salah. Jangan dipikir nanti oh Islam ini mengajarkan kekerasan terhadap kafir. Tidak pernah. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, bentuk-bentuk penindasan. Tapi tegas itu punya prinsip. Nah, ini kan kemarin ketika menjelang pergantian tahun Masehi, banyak sudah ulama-ulama ulama-ulama jahat viral di media yang mengaburkan ajaran Islam. Dan ini kalau dilihat oleh generasi kita bahaya. Ada orang mengatakan, ada beberapa di HP itu, di WA itu, di YouTube itu, dia mengaku sebagai seorang ustaz. Lalu beliau katakan, dia katakan bahwa tidak ada masalah kita mengucapkan selamat hari Natal. Bahkan kita ikut merayakannya di gereja. Dan mereka mencontohkan bersolawat di dalam gereja sedang hari Natal. Masya Allah. Hanya mengatasnamakan toleransi. Ini satu prinsip yang salah. Karena memang sudah jelas, kalau urusan akidah, urusan ibadah, kita prinsipnya toleransi itu bukan saling ikut ibadah, saling ikut mengucapkan selamat hari raya mereka. Tapi prinsip toleransi kita adalah lakum dinukum waliyadin. Silahkan kita saling menghormati saudara-saudara kita yang tidak sebagai seorang muslim. Ketika merayakan hari raya mereka, kita hormati, jangan kita ganggu. Apalagi kita masuk ke tempat ibadahnya, ini sama dengan mengganggu ini. Tapi biarkanlah mereka beribadah menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Kita orang Islam jangan ada membuat gangguan dan jangan ikut-ikutan. Nah, ini toleransi, jangan salah-salah pahami. Seolah-olah toleransi itu, oh kita datang juga lah. Nanti giliran kita hari raya mereka juga datang ke kita. Ini salah besar. Ini bukan toleransi, justru mengganggu cara berpikir kita, apalagi tentang akidah dan ibadah. Oleh karena itu, tegas adalah prinsip. Prinsip ajaran agama kita Islam adalah ketika tentang urusan akidah, urusan ibadah, kita toleransinya adalah silahkan masing-masing. Kami umat Islam beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Prinsipnya jelas. Dan saudara-saudara kita yang lain silahkan untuk mengamalkan ajarannya masing-masing. Ini prinsip asyidda'u 'alal kuffar. Kita punya ketegasan dalam masalah akidah dan ibadah.
Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Dan ini ternyata menjadi modal kuat rahasia. Salah satu rahasia di antara sekian banyak rahasia yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Allah berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Masyaallah. Sekiranya kamu wahai Muhammad bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Maka kita baca dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah itu ketika beliau berdakwah maupun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau itu orangnya yang sangat lembut. Kata-katanya begitu lembut, sikapnya begitu lembut, akhlaknya begitu luar biasa. Karena kelembutannya inilah, karena akhlaknya inilah kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya kamu bersikap keras lalu berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Ini ketika itu Nabi berdakwah dengan orang-orang kafir. Berdakwah dengan orang kafir tidak boleh dengan kekerasan. Maka salah besar kalau ada orang orientalis. Memang orang-orang orientalis itu siapa? Orang-orang yang mempelajari Islam tapi untuk mencari kelemahan Islam. Itu beliau orang-orang apa tuh? Mereka orang-orang orientalis itu selalu menggambarkan bahwa diri Nabi itu sebelah kanannya memegang pedang. Seolah-olah Islam itu disebarkan dengan kekerasan. Padahal itu semua tidak benar. Islam diajarkan, didakwahkan oleh Rasulullah dengan prinsip akhlakul karimah. Kenapa hampir semua tertarik dengan Islam ketika itu? Baik hamba sahaya maupun orang-orang hebat, tokoh-tokoh Quraisy yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka melihat ada kelembutan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tokoh-tokoh kafir Quraisy yang tidak masuk Islam pun hatinya mengakui memang sebenarnya hebat Muhammad itu. Memang sebenarnya Rasulullah itu, Muhammad itu akhlaknya luar biasa. Tapi karena gengsi kebangsawanannya sehingga mereka tetap nggak mau masuk Islam. Selain juga ini hidayah dari Allah tidak datang, tapi secara hati nurani mereka mengakui itu. Bukan main Muhammad ini. Tapi prinsip kebangsawanan ini yang membuat kita, kalau kita merasa lebih sehingga kita sombong, malu nanti gengsi. Masa iya aku harus ikut Muhammad anak kemarin sore. Nah begitulah kira-kira. Sehingga mereka tetap bertahan dalam kekafiran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda beliau, takutlah kamu sekalian terhadap api neraka, walaupun hanya dengan menyedekahkan separuh biji kurma.
Dan barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka cukup dengan kata-kata yang baik. Maksudnya apa ini? Takutlah kalian dengan neraka, maka dengan takut kepada neraka itu kita mau berbuat baik. Apa berbuat baiknya? Bersedekah, walau dengan sebutir kurma. Kalau ternyata sebutir kurma pun tidak mampu kita, tidak punya kita, maka kata Nabi, ya sekurang-kurangnya dengan kata-kata yang baik. Karena kata-kata yang baik, wajah yang penuh dengan senyuman, itu mendapat pahala sedekah. Jadi ternyata mencari pahala itu tidak susah. Banyak hal yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Kata-kata yang baik itu boleh jadi seperti nasihat. Kita memberi nasihat kepada siapa saja, kepada anak kita, kepada istri kita, keluarga kita, atau orang lain. Memberikan nasihat tapi dengan kata-kata yang penuh dengan kelembutan, sehingga orang yang diberikan nasihat itu tidak tersinggung dia. Kita masih amat sangat teringat dengan guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ kalau beliau ceramah. Zainuddin MZ itu kalau beliau ceramah cerita maling. Itu maling kalau diceritain dalam ceramah Ustaz Zainuddin enggak tersinggung hatinya. Ketawa juga maling itu. Begitu hebat kata-kata diolah. Dan berapa banyak orang kemudian dapat hidayah karena ceramahnya itu. Masya Allah. Ada kawan saya, termasuk adik ponaan itu, sepupu di Jakarta. Dulu beliau bertetangga dengan seorang Chinese. Chinese itu punya toko jualan alat elektronik termasuk kaset. Dulu kan bukan model sekarang CD apa ada di YouTube, dulu nggak ada kaset itu, kaset tape recorder. Nah, jadi Cina ini tiap hari ya jualannya itu jualan alat-alat elektronik, radio, TV gitu kan, dan kaset. Ketika zaman populer Kiai Haji Zainuddin MZ itu, supaya datang orang pembeli tiap hari, tiap saat dihidupkan kaset Zainuddin MZ. Dulu kan kita pun kalau jalan-jalan ke Jakarta dengar ceramah MZ di kaset itu, kita beli kasetnya sebagai oleh-oleh. Kita sumbangkan ke mushola, ke masjid. Nah, begitulah kira-kira. Chinese ini tiap hari dia dengar ceramah Zainuddin MZ nggak sengaja, karena tujuan dia jualan, bukan mendengar untuk mendapat ilmu, tapi supaya orang lain tertarik. Yang dulu kan gitu jualannya itu, besar-besaran sound supaya menghidupkan apa yang mau dijualnya. Dan alhamdulillah laku keras. Hampir semua orang lewat begitu dengar ceramah Ustaz Zainuddin, mampir beli kasetnya. Yang luar biasanya apa? Allah beri hidayah orang ini karena tiap hari dengar ceramah Ustaz Zainuddin lewat kaset itu, aja Chinese ini satu keluarga masuk Islam. Ini cerita adik saya, Masya Allah. Hanya karena dengan kata-kata yang kan luar biasa. Ustaz Zainuddin MZ kalau beliau ceramah, susunan kata-katanya Masya Allah, enak kita dengar, tidak pernah tersinggung. Walaupun beliau sedang ceritakan kebenaran, tapi dengan bahasa yang disampaikan itu enak kita dengar. Maling sedang diceritakan kisah maling oleh Zainuddin MZ, bisa ketawa. Dan banyak maling-maling juga
Preman-preman di Jakarta waktu itu masuk Islam karena dengar ceramah Ustaz Zainul Indonesia. Masya Allah. Inilah kata-kata, kalimat-kalimat yang baik, dan ini menjadi sedekah. Boleh jadi berbentuk nasihat. Ada kadang-kadang orang-orang kita bagus niatnya, nasihatin anak-anak muda. Misalnya anak muda punya salah, remaja, ada remaja masjid punya kesalahan, tapi cara nasihatinya salah. Sehingga niatnya bagus memberikan nasihat, tapi hasilnya berbeda. Anak muda tersinggung, anak muda lari, remaja masjid bubar, hanya karena kata-kata yang digunakan ketika nasihat itu tidak baik. Ini perlu menjadi renungan kita semua. Betapa kata-kata yang baik, muka yang manis itu sangat dibutuhkan dalam berdakwah ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang lain. Kita lihat satu hadis lagi tentang ini, tentang bab berkata baik dan bermuka manis ini. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu perbuatan baik walaupun hanya menyambut saudaramu dengan muka yang manis. Jangan kita anggap remeh perbuatan baik walaupun itu menurut kita kecil. Apa misalnya ketika datang saudara orang lain ke rumah kita, kita menyambutnya dengan muka manis. Apa kabar? Masya Allah. Karena kadang-kadang ada tamu datang ke rumah kita, kalau muka kita sedang basam, orang nggak jadi bertamu dengan Pak, nantilah saya balik lagi, ini kebetulan saya ada acara lain. Padahal tengoknya lainnya wajah. Nonton lanjut. Kita bertamu malam ini tidak bisa seperti itulah kira-kira. Masya Allah. Jadi muka manis, muka ramah itu sesuatu yang diajarkan oleh ajaran agama kita Islam. Lalu bab yang berikutnya adalah tentang sunnah berkata jelas. Kalau berkata itu mesti jelas, bahkan kalau perlu mengulang-ulanginya terhadap perkataan yang penting. Jangan sampai kadang-kadang kan begini, ada orang sebenarnya belum jelas perkataan itu, tapi karena segan, gimana kamu mupung Pak, padahal kalau mupung ada kadang-kadang. Maka kalau ini kata-kata yang penting, maka boleh diulang. Kita jelaskan sekali lagi supaya betul-betul difahami. Mari kita lihat. Rasulullah SAW bersabda, An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimati a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim thalathan. Rawahu Bukhari. Ini menarik ini. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengatakan suatu perkataan, beliau mengulanginya 3 kali sehingga dapat benar-benar dimengerti perkataannya itu. Dan bila beliau mendatangi suatu kaum dan mengucapkan salam kepada mereka, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka itu sampai 3 kali juga. Jadi ini praktek Rasulullah langsung. Beliau itu kalau mengatakan sesuatu yang penting supaya jangan salah memahami, maka beliau katakan itu sampai 3 kali diulang. Begitu juga ketika beliau mendatangi satu kaum, maka supaya
Jangan sampai ada mungkin ketika rame-rame berkumpul beliau ucapkan Assalamualaikum. Maka sebagian kan menjawab Waalaikumsalam. Ada sebagian, kenapa Rasulullah ulang? Ada sebagian tidak jawab. Maka beliau pun mengulanginya sampai 3 kali memberi salam. Sehingga akhirnya semua orang menjawab salam. Ini terhadap sesama kita lah muslim. Ya. Ini penting memberikan perkataan yang jelas, terang, sehingga tidak ada keraguan terhadap apa yang dikatakan. Lalu dalam hadis yang lain juga dikatakan wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Masyaallah. Jadi kesaksian daripada istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perkataan yang sangat-sangat jelas, di mana setiap orang yang mendengarnya dapat memahaminya. Jadi Rasulullah itu kalau berkata, gak ada yang mengambang, jelas sekali. Baik mungkin itu kalimat yang diucapkannya maupun makna yang diucapkannya. Kalau istilah orang-orang politik sekarang kalau ngomong itu baik teks maupun konteks. Kan itu yang sering kadang, oh itu konteksnya berbeda. Jadi sekarang banyak orang ngomong itu banyak menafsirkan pemahaman yang berbeda. Sekarang kan begitu, jadi rancu. Setiap ada pemimpin-pemimpin besar ngomong, tokoh-tokoh nasional ngomong, maka melahirkan sesuatu yang berbeda. Apa misalnya sekarang? Itu tentang undang-undang apa yang anak sekolah itu, masalah pornografi. Sekarang kan sibuk para guru, sibuk para sekolah menentang permen peraturan Menteri Pendidikan itu tentang salah satu poinnya adalah ketika anak-anak sekolah tingkat SMA lah, yang sudah dewasa itu melakukan perbuatan mesum bahkan sampai perzinahan, kalau sama-sama suka maka itu dianggap bukan pelanggaran. Masya Allah, kita dalam Islam itu sudah jelas, wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali mendekati zina. Mendekati saja jangan, karena kalau sudah mendekati akan terjerumus terus. Karena itu jalan yang amat sangat buruk kata Allah. Ini malah mau dilegalkan. Na'udzubillah minzalik. Jadi kadang-kadang kita sedih ketika ada seorang tokoh besar berpengaruh tetapi mengeluarkan statement berkata yang menimbulkan multitafsir. Padahal agama kita, Rasulullah SAW juga sudah mengajarkan kepada kita, ketika berbicara, bicaralah yang jelas apa maknanya, supaya menjadi tenang masyarakat. Jangan menimbulkan multitafsir. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi ini yaitu bab tentang sunnah berkata baik dan berupa manis, dan juga sunnah berkata yang jelas, bahkan bila perlu perkataan itu diulang-ulang supaya bisa difahami dengan sejelas-jelasnya. Begitulah hebatnya ajaran agama kita Islam yang mulia ini. Jadi dalam segala urusan semuanya diatur, dalam segala urusan semuanya sudah dicontohkan oleh yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkan pelan-pelan. Dengan anak-anak kita, belajarlah kita berkata-kata itu yang lembut, yang jelas, sehingga anak kita juga menjadi penurut. Jangan salahkan kalau ada anak-anak sekarang kasar kali ngomongnya. Kok
kasar kali dia, kok kasar kali dia. Rupanya selama ini bapaknya memang kasar kepada anak-anak. Atau ketika kita bicara sama istri kita di depan anak-anak, kita bicara kasar. Atau sebaliknya seorang istri bicara kasar kepada suaminya di depan anak-anaknya. Maka jangan salahkan kalau kemudian anak-anak itu menjadi kasar juga. Karena apa yang dia contoh, apa yang dia lihat menjadi contoh. Apa yang dia dengar, dia praktekkan. Maka marilah kita perbaiki diri kita, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang perkataan yang lembut, muka yang manis, dan juga jelas dalam berbicara ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja barangkali tausiah dan kajian kita subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan oleh Ustaz. Ada apa Pak? Ada. Oh, silakan. Ada keterangan begini Pak. Ketika Nabi menerima tamu dari petinggi kaum Quraisy ini, dalam keterangan itu dia kan belum Islam. Jadi Nabi pada saat itu dia berbuka manis, menceritakan kepada ini agar harapannya supaya kaum Quraisy kafir dia masuk Islam. Nah kemudian datang kemudian Nabi berbuka masak, sehingga kan Nabi ditegur oleh Allah dengan turun surat Abasa wa Tawalla. Kalau dari segi pandangan manusia, itu kan Nabi tujuannya bagus, karena dia kan akan mengislamkan kafir-kafir Quraisy, ya, artinya petinggi-petingginya. Sedangkan si Abdullah apa namanya tadi, betul ya. Nah dia kan sudah Islam, ini dia hanya sekedar minta nasihat. Artinya kepentingan Nabi ini kan lebih besar. Wajar kalau dia berbuka masam dengan gelas ini. Nah ini gimana? Sehingga dia ditegur oleh Allah. Ya. Masya Allah. Kisah ini menarik. Kisah ini menarik bahwa ketika itu datang serombongan orang-orang tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh, pejabat-pejabat teras. Kalau kita duduk di teras kan, di pejabat-pejabat teras sedang melobi Rasulullah, ya, sedang melobi. Tapi Rasulullah berniat ini ingin mendakwahi tokoh-tokoh ini supaya masuk Islam. Kemudian ketika sedang serius dalam pembicaraan ini, tingkat ini apa istilahnya, pertemuan tingkat tinggi lah, kan? Pertemuan tingkat tinggi lah, kan? Datang tiba-tiba salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Maktum. Beliau seorang tunanetra, sehingga perasaan Nabi ketika itu, inilah hebatnya Islam ini. Ketika nabinya ada sedikit melakukan kesalahan, ditegur oleh Allah langsung. Datang Abi Maktum ini juga ingin bertemu dengan Rasulullah. Dalam perasaan Rasulullah ini sedang macam tadi lah, ini sedang pertemuan penting ini. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Rasulullah SAW dengan turun surah Abasa tadi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla. Kenapa engkau berwajah masam dan berpaling an ja'ahul a'ma ketika seorang tunanetra ini datang menghadap? Sehingga apa yang terjadi? Teguran ini membuat Rasulullah menjadi kaget. Artinya, tidak boleh kita, tidak boleh sekecil apapun merendahkan orang lain. Walaupun ini dalam pertemuan tingkat tinggi, sedang pertemuan luar biasa, tapi tetap semua harus dilayani dengan muka yang manis, muka yang ramah. Maka sejak itu Rasulullah, maka kenapa kemudian Rasulullah mengajarkan? Karena
Karena Rasulullah juga sudah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh sedikit pun menganggap remeh orang lain. Begitu juga mungkin kita bisa praktek di rumah nanti. Kadang-kadang kita kan sedang ada tamu nih, ngobrol dengan tamu asik sekali. Apalagi mungkin tamunya nih, kalau di kampung besar lah, Pak Kecil sedang datang, kepala dusun. Tiba-tiba anak kita nanti ayah macam kan. Lalu di depan Pak Kecil itu, depan tamu itu kita bentak anak kita. Jadi tak boleh. Ini sama dengan tadi. Biarkan saja. Bahkan kita bilang sama tamu-tamu kita, mohon maaf Pak Kecil, anak saya memang beginilah nih, manja nih. Kita kasih pengertian, pemahaman. Seperti itulah. Karena Rasulullah SAW sudah melakukan kekeliruan sedikit saja ketika sedang melayani tamu-tamu yang hebat dengan tujuan berdakwah, ingin mengajak supaya masuk Islam. Kedatangan hadirnya seorang Abi Makhtum ini, Abdullah Abi Makhtum ini, beliau anggap ini mengganggu ini ketika itu. Maka langsung Allah menegurnya dengan menurunkan ayat ini. Ini satu pelajaran bagi kita bahwa terhadap siapapun kita jangan pernah menganggap rendah orang lain. Bahwa di hadapan Allah semua kita adalah sama. Itu Pak, barangkali pelajaran berharga bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita umat Islam ini memang seperti namanya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini memang agama yang mulia, tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dan mulia dari Islam. Cuman bagaimana kita umat Islam ini seperti orang buat pesawat terbang. Jangan seperti orang main layang-layang. Macam mana orang main layang-layang? Main layang-layang itu layang-layangnya tinggi, tapi orangnya tetap di bawah main. Ini umat Islam hari ini kita. Islamnya betul, sudah hebat ini, diakui oleh semua orang, tapi kita tetap di bawah. Macam mana kita ini seperti orang buat pesawat terbang. Pesawatnya bisa terbang tinggi, kita pun bisa ikut terbang tinggi. Bagaimana caranya? Mari kita amalkan ajaran Islam ini, karena kemuliaan seseorang hanya pada ajaran agama yang mulia. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.